Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di majelis ilmu ini tentunya untuk mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i. Dan kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah tuntaskan pembahasan hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan mulai malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Haditsur Rabi, hadis yang keempat. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kita baca dulu terjemahannya nanti baru kita jelaskan. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq, dan Rasulullah itu adalah as-shadiqul masduq, sosok yang terpercaya dan dapat dipercaya. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya salah satu kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, yaitu segumpal mani. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama yaitu 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malak, yaitu malaikat. Fayanfukhu fihi ruha, kemudian ditiupkan padanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan untuk menulis 4 perkara atau 4 takdir. Bikat bi rizkihi, yaitu yang pertama untuk menulis rizkinya. Wa ajalihi, kemudian ajalnya. Wa amalihi, kemudian amalannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, celaka atau bahagianya. Kemudian Nabi mengatakan, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah, sesungguhnya salah satu dari kalian atau di antara kalian
benar-benar akan melakukan amalan-amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', di mana seolah-olah jarak antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal. Faya'malu bi'amali ahli nar, kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka, hatta fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke neraka tersebut. Wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan sesungguhnya ada di antara kalian beramal melakukan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sehingga seolah-olah antara dirinya dengan neraka itu tinggal sejengkal. Fayasbiqu 'alil kitab, kemudian takdir berkata yang lain, fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, kemudian dia beramal amalan penduduk surga dan akhirnya dia memasuki surga tersebut. Hadis ini hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca sekali lagi sambil kita menerangkan dari makna-makna perkata yang ada di dalam hadis ini. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini adalah minas sabiqinal awwalin, yaitu orang-orang termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam. Ya. Dikisahkan dari beliau masuk ke dalam agama Islam, Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam agama Islam, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabatnya yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meminta ke Abdullah bin Mas'ud. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud itu sedang mengembalakan kambing atau dombanya milik orang Quraisy. Kalau nggak salah namanya Abu Mu'id. Nah, diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, domba tersebut untuk diambil untuk diperah susunya. Kata Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud ini walaupun waktu itu masih jahiliyah, beliau adalah orang yang jujur, ya, tidak mau mengkhianati tuannya, tidak mau membohongi tuannya, tidak mau berlaku curang lah, ya. Yang mengatakan tidak boleh. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta, bagaimana kalau misalnya ada kambing yang istilahnya itu yang mandul, bolehkah aku pinjam, aku minta, minta nanti aku perah susunya, gitu. Akhirnya dibolehin. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diperah susu tersebut dan keluarlah air susu dari kambing yang mandul tersebut. Nah, secara kebiasaan itu nggak bisa, yang mandul itu nggak bisa mengeluarkan air susu. Maka akhirnya Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud ini tertarik dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya beliau masuk ke dalam agama Islam di awal-awal, ketika orang-orang itu belum masuk ke dalam agama Islam. Disebutkan beliau ini adalah orang yang ke-6 masuk ke dalam agama Islam, antara 6 atau 7. Berarti masih sedikit sekali, ya. Masih awal-awal sekali. Dan Abdullah bin Mas'ud ini memiliki perawakan yang kecil, yang kurus, kakinya kecil, badannya kecil, sehingga ketika itu pernah beliau Ibnu Mas'ud ketika manjat pohon kurma, kemudian dari bawahnya kelihatan betisnya yang kecil, ya, betisnya kecil. Kemudian ditertawakan oleh sebagian sahabat. Ditertawakan itu bukan mengejek, maksudnya kok heran gitu loh, heran kok ada betis kok kecil seperti itu. Maka ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan kamu menertawakan kakinya Abdullah bin Mas'ud, ya, karena satu kakinya itu lebih berat dari gunung Uhud, ya. Kenapa? Karena kakinya Abdullah bin Mas'ud digunakan untuk berjihad,
digunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk bahkan dirinya, jiwanya digunakan mengorbankan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya kelak pada hari kiamat badan itu juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ada orang itu badannya besar, badannya gede, awake gede, tapi tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang badannya kecil seperti Abdullah bin Mas'ud, tapi memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat yang mulia, yaitu seorang ahli di antaranya dalam ahli tafsir. Selain Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat yang ahli dalam bidang tafsir itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ini kisah ringkas atau biografi ringkas sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan wahwa shadiqul masduq, dan Nabi itu adalah orang yang terpercaya atau orang yang jujur dan orang yang dapat dipercaya. Abdullah bin Mas'ud menambahi hal ini, kenapa? Karena beliau ingin menyampaikan atau ingin menceritakan suatu cerita atau suatu berita yang sangat besar, yang sangat agung. Yaitu apa? Yaitu yang berkaitan dengan alam gaib. Ya, alam gaib. Alam gaib apa yang dimaksud? Yaitu alam gaib yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Ya, yang pertama. Kemudian alam gaib yang kedua yaitu yang berkaitan dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas makhluknya. Maka Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud menguatkan beritanya atau hadisnya tersebut dengan menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah as-shadiqul masduq, orang yang terpercaya dan dapat dipercaya. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh digelari dengan as-shadiq al-masduq, itu enggak boleh. Paling kalau dalam masalah ilmu hadis ya, ada sanad atau ada perawi yang dia itu bagus, pembawaan rawinya, pembawaan beritanya itu dikatakan dengan sikoh ya. Seorang rawi yang sikoh itu saja, tidak berhak untuk mendapatkan gelar as-shadiq al-masduq. Nah, kemudian mulailah Abdullah bin Mas'ud menyampaikan atau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya salah satu kalian, ya termasuk kita ini semuanya itu, penciptaannya dikumpulkan pada perut ibunya, ya, pada perut ibunya. Bagaimana apa ini Allah Subhanahu wa taala memproses penciptaan kita di dalam perut ibu kita, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala mengolah, dan yang diolah itu terkadang dalam satu kejadian tidak hanya satu bayi, tidak hanya satu ibu, maksudnya tidak hanya satu janin yang ada pada perut ibu, tidak, kadang bebarengan ya. Buktinya kalau lahiran itu kan kadang harinya bareng, jamnya juga bareng ya. Satu kejadian itu terkadang satu rumah sakit bisa sampai 10 anak lahir.
Bisa sampai 20 anak lahir. Belum lagi kalau sedunia. Begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan penciptaan yang sangat sempurna, dan itu diolah di perut ibunya. Dan itu zaman dulu manusia juga nggak ada yang tahu bagaimana ya kok kita ini ada wujud bayi, tiba-tiba keluar bayi. Dulu kan nggak ada ilmu kedokteran, ya, belum ada ilmu kedokteran. Tapi Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwasanya kita ini diciptakan, penciptaannya itu di dalam perut ibu kita. Ya. Mungkin dulu adanya dukun lahiran, dukun pijet dan lain sebagainya. Tetapi dalam masalah dalaman bagaimana prosesnya manusia ini kok bisa terbentuk punya mata, punya telinga, punya hidung, belum lagi yang di dalamnya ada paru-parunya, ada jantungnya, ada ususnya, ada lambungnya. Itu enggak ada satupun yang tahu. Tetapi Islam sudah memberitahukan bahwasanya penciptaan manusia itu diolah di dalam perut ibunya. Kemudian arba'ina yauman, yaitu selama 40 hari. Ya, 40 hari. Yaitu 40 hari itu mulai bercampurnya mani, ya, sel sperma yang jatuh pada sel wanita, ovum ya. Ketika itu sudah jatuh, sel sperma itu kan kalau istilahnya itu diteliti, itu kan terdiri dari jutaan sel-sel. Dari jutaan sel-sel tersebut hanya satu yang bisa berada di ovum, di sel sperma perempuan, dan itulah yang akan menjadi bakal calon bayi atau menjadi janin yang menjadi kita-kita ini. Mulai dari itu kemudian dihitung 40 hari. 40 hari ke depannya. Tsumma yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah 40 hari itu menjadi alaqatan, segumpal darah. Ya, segumpal darah itu mungkin ya bentuknya kayak darah-darah yang kayak bentuk cacing-cacing itu, yang sudah mulai ada bentuk cacing-cacingnya itu berkumpul, ya, berkumpul dalam perut ibunya dalam segumpal darah. Itu lamanya 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Setelah segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, ya. Setelah menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging. Itu kadarnya juga sama, yaitu 40 hari. Ya. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berapa totalnya? 120 hari. Berapa bulan itu? 4 bulan. Nah, inilah 4 bulan itu insya Allah sudah berwujud manusia, ya. Kita sudah berwujud manusia, artinya yang besar-besar, yang pokok-pokok itu sudah muncul atau sudah berbentuk. Nah, kalau antum pengen lebih rinci, itu nanti bisa dibaca surat Al-Mu'minun sama surat Al-Hajj tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memproses atau membuat diri kita, membuat manusia ini menjadi sempurna fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat sempurna. Nah, inilah yaitu fase-fase manusia diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa agungnya, betapa besarnya, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini menjadi bukti bahwasanya tidak ada satupun manusia yang bisa membuat sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada satupun. Sepandai-pandainya manusia, sepinter-pinternya manusia itu enggak bisa membuat manusia. Bisanya membuat apa? Robot manusia. Lah nek robot niku nggih saged. Tapi robot kan enggak punya perasaan, enggak punya hati, gimana? Enggak punya daging,
Ya mungkin bisa daging-daging buatan, tapi kan tetap nggak bisa sama dengan manusia. Karena hak untuk menciptakan itu haknya Allah Azza wa Jalla, yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kita ini berumur 4 bulan atau 120 hari, summa yursalu ilaihil malak. Kemudian apa? Allah mengutus malaikat. Enggak dijelaskan malaikat namanya malaikat siapa, tapi kita imani mengutus salah satu malaikat. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya sangat banyak, ya. Jumlahnya sangat banyak, mungkin jutaan yang kita tidak mengetahui nama-nama mereka. Ada sebagian nama-nama yang kita ketahui, ada sebagian nama-nama yang tidak kita ketahui. Kita imani saja bahwasanya ketika kita sudah sempurna 4 bulan atau 120 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan pada kita apa? Roh. Ya, untuk meniupkan pada kita roh. Jadi setelah 120 hari itu ditiupkan pada kita roh. Ada memang pendapat yang lain yang menyebutkan ketika sudah berumur 40 hari itu sudah ditiupkan roh. Ya, 40 hari pertama sudah ditiupkan roh. Ada memang pendapat seperti itu. Allah alam. Tapi kami sendiri masih berpegang pada hal ini, yaitu ketika 120 hari Allah Subhanahu wa taala meniupkan atau membawa roh kepada di janin manusia itu, meletakkan roh pada janin kita. Maka dari itu setelah 120 hari sempurnalah penciptaan manusia. Artinya manusia itu ada jasadnya, ada fisiknya, ada bentuknya, ada rohnya. Kalau jasad tidak ada roh, maka ya namanya apa? Mati. Kalau roh tidak ada jasad, namanya apa? Ya gentayangan kan. Makanya ada istilah roh gentayangan. Tapi niku nggih mboten bener, mboten wonten roh gentayangan. Jadi roh itu kalau sudah meninggal dunia ya sudah di alam barzah, gak enak roh gentayangan. Terus mulai ning omahe nek malam Jumat mulai ya. Roh gentayangan. Terus setelah itu yang anak nek malam Jumat nyekar di kuburan, akhirnya napa? Gak ketemu toh? Ketemu mboten? Gak ketemu. Ya, anake budal ning kuburan, roh ya apa? Ke rumahnya. Telisipan gitu, gak ketemu. Jadi enggak adalah roh. Jadi kalau orang itu sudah meninggal dunia, ya tempatnya di alam barzah. Dan alam barzah itu alam yang tertutup, ilmu gaib, alam gaib. Enggak ada satupun yang mengetahui alam barzah itu, enggak ada yang tahu. Itu alam roh yang banyak yang istilahnya itu berperan itu adalah rohnya. Ya. Di alam kubur tersebut. Maka kalau ada orang mengatakan saya bisa bicara dengan orang yang ada di dalam kubur ini, tak tanyai kabarnya, katanya baik, ya. Katanya alhamdulillah dapat nikmat ini, nikmat itu, terus tak mintai syafaat supaya doaku disampaikan kepada Allah, dia juga menyanggupi akan siap membawa doa saya kepada Allah, niku bohong, jelas. Kenapa? Ada barzah, yaitu ada penghalang yang sangat kuat yang tidak bisa ditembus oleh alam manusia. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Jadi badan dikasih roh, akhirnya dia hidup. Makanya kalau misalnya ada bayi umurnya belum sampai 120 atau umurnya mungkin baru 3 bulan, kemudian dia keguguran keluar, karena belum ada rohnya, tidak apa-apa, dia langsung dikuburkan. Tidak disolati, tidak dikafani dan lain sebagainya. Tidak diberlakukan sebagaimana manusia yang hidup. Tetapi kalau lebih dari 120 hari berdasarkan hadis ini,
maka dia harus disikapi sebagaimana manusia yang sudah hidup kemudian meninggal dunia. Ya dikafani, disolati, kemudian dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ada sebagian pendapat kalau bisa ya malah diakikoi. Kenapa? Karena dia sudah menjadi manusia yang sempurna, menjadi makhluk hidup, menjadi manusia. Apalagi dia anak seorang mukmin, seorang muslim. Ya, dia adalah manusia yang baik, manusia yang sempurna, yang kita berlakukan sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Nah, jadi setelah 120 hari Allah Subhanahu wa taala mengutus apa tadi? Malaikat untuk membawa roh. Nah, kita enggak tahu roh kita itu bagaimana, nggih mboten ngertos. Padahal roh itu ada pada kita. Terus roh itu di mana kan kita juga enggak tahu. Ya, siapa yang tahu roh kita itu di mana? Enggak ada yang tahu. Di kepala, bukti ini ditembak jantungnya mati. Ya, itu. Di kepala ditembak apa itu? Di jantung ditembak kepala nih mati. Gitu. Di mana? Kita nggak tahu roh kita. Allahu a'lam. Tapi kita yakini bahwasanya kita ini punya roh. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-85 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Ya, surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu merupakan urusan Rabbku, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Gak penting kita itu untuk mengetahui roh itu bentuknya seperti apa, kemudian modelnya bagaimana, gak penting. Yang penting bagi kita bagaimana roh itu bisa hidup. Roh itu punya nutrisi, roh itu punya gizi. Sebagaimana badan punya gizi, punya nutrisi, roh itu juga punya nutrisi. Nutrisinya roh adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, zikir, ya, amal-amal soleh itu adalah nutrisi bagi roh. Sebagaimana badan juga punya nutrisi. Makan, minum, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D dan seterusnya. Jadi kita hanya mengimani saja bahwasanya roh itu adalah merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi dalam badan kita sendiri, tubuh kita sendiri, ilmu tentang diri kita sendiri itu juga sedikit. Kita nggak bisa memperdalam apa yang ada pada diri kita sendiri. Karena memang kita ini diberikan ilmu yang sedikit. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa yu'maru. Kemudian diperintahkan. Siapa yang diperintahkan? Yaitu malaikat. Diperintahkan apa? Bi arba'i kalimatin. Yaitu diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Yang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Yang pertama bi rizqihi, untuk menulis rizkinya. Jadi rezeki kita harus imani. Rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang berkaitan dengan badan kita atau rezeki yang berkaitan dengan agama kita. Kata Ali Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi rezeki badan juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki badan itu apa? Makanan, minuman, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan termasuk bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang makan, dia makan itu kerjanya apa?
sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minum butuh uang, uangnya dari mana? Dari kerja. Kerjanya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak kerja itu juga dapat air minum. Lagi tadi saya enggak nyapu-nyapu oleh air minum. Berarti apa? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki itu tidak bisa istilahnya apa? Dioyak, diroyok itu enggak bisa. Enggak mungkin rezeki itu jatuh kepada orang lain, itu enggak mungkin. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo, rezekiku dijaluk uang misalnya. Rezekiku diambil orang. Rezekiku dicuri orang. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena rezeki tidak akan salah apa? Salah tempat. Ya. Oleh sebab itu amat kasihan orang-orang yang mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak halal, ya. Dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak halal. Apakah merampok, apakah mencuri, apakah yaitu korupsi, apakah mungkin ngapusi data, apa namanya ini bu, merap, ya. Mungkin ada bantuan. Kemudian di mir'ab harganya cuman 100.000 ditulis 120.000, laporannya 120.000. Harga barangnya cuman 200.000 ditulis 220.000. Lah niku 20.000 ping kali 10 kali 20 kali sudah berapa ratus, sudah berapa juta. Itu kalau proyeknya kecil. Lah ini proyeknya besar, miliaran, ya tinggal ngalikan. Tapi dia nggak sadar rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat duit banyak, uang banyak, tapi tiba-tiba dijeblosnya ning KPK gitu loh. Leboknya ning KPK diproses, masukkan penjara. Apa di penjara dia bisa santai-santai? Apakah di penjara dia bisa menikmati uang yang sudah dikorupsi miliaran tadi? Enggak bisa. Makanya sebenarnya orang itu kalau mau bersabar, pencuri, penjamret, pengkorupsi, itu kalau mau bersabar, itu kalau sudah rezekinya mesti akan sampai, ya, akan tiba, akan sampai pada dirinya. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyampaikan rezekinya kalau memang sudah jatahnya. Nah, kalau orang yang beriman sudah paham tentang hal ini, rezeki itu sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia bagaimana dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya dia akan nyantai, santai, biasa-biasa saja. Kalau nyari nafkah, cari uang, cari duit, kerja, waktunya kerja ya kerja, waktunya sholat ya sholat, waktunya ibadah ya ibadah. Ya, ketika buka toko ada panggilan sholat duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tokonya ditutup, tulisi maaf sedang sholat itu. Buka warung tulisi maaf sedang sholat. Ini nggak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang punya keimanan. Di antaranya iman bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang Pak, toko itu kalau sudah rame, terkenal, itu biasanya rame nih pas waktu-waktu sholat. Gimana buatan? Pas sholat duhur, ya, wayai hayyalah sholat, jelalah sing teko ke wakeh. Lah orang kan bingung ta sing duwe toko, sing duwe warung. Iki tak tolak iki rezeki, ora tak tolak aku dipanggil ning masjid piye ini. Kalau mesti seperti itu. Ya, pas rame-rame ini yo pas teko, ndek mau pas gak adzan orang ndang teko. Basa ngene iki wae adzan bodo teko. Akhirnya kan bingung. Tak doli apa tak tinggal di masjid, tak doli apa tak tinggal di masjid. Itu mesti galau orang seperti itu. Tapi kalau dia punya iman, di antaranya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, wis tak tutup sik, tak tulisi maaf sedang sholat.
Engko nek rezekiku aku balik sing tuku mesti sik enek. Nek gak enek berarti dudu rezekiku. Wes ngono. Paham kalau seperti itu enak. Kalau kita punya paham seperti itu nyaman menghadapi problematika apalagi yang berkaitan dengan rezeki. Apa misalnya hilang, ya, HP hilang atau emas hilang, hilang celing, melaku di mana itu hilang, digoleki gak ketemu, dibaleni kok gak ketemu, kalungnya tadi gak ketemu. Ya sudah, ini rezeki saya sudah di sini. Artinya apa? Ini belum menjadi rezeki saya. Ya, belum menjadi rezeki saya. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah mengko nek dadi rezekiku bakal balik maneh, akan kembali lagi. Itu akan nyaman hidup kita seperti itu. Itu pertama, kita nyaman. Yang kedua, kita tidak akan melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Orang mencuri, orang korupsi, orang ngentit, orang kadang ngambil barang tetangganya. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan rizki. Berkaitan dengan rizki. Banyak orang duitnya banyak, uangnya banyak, tapi setruk lha opo duit akeh. Tapi setruk uangnya banyak, mangan sate ra oleh. Engko nek kena napa? Darah tinggi. Mangan ijo-ijoan gak oleh. Nanti kalau kena apa? Asam urat. Ngombe kopi gak oleh. Nanti nek kena apa? Darah rendah. Darah tinggi. Apa-apa ra oleh. Terus makan apa itu? Kadang sebagian minum susu juga enggak boleh. Wis menyebabkan apalah macam-macam. Nah sama saja duit kan enggak iso nikmat. Nah mungkin jenengan sing duit biasa-biasa sapa iso mlebu ya ta. Sego mlebu, tiwul mlebu. Ya. Iwak kali, iwak laut, iwak apa sing mlebu kabeh ya alhamdulillah. Daripada duit apa-apa dilarang, sing kolesterol, asam urat, sing jantung, halah. Itu berarti apa? Belum rezekinya. Jadi rezeki yang berkaitan dengan badan kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang berkaitan dengan agama, misalnya keilmuan, itu juga sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang hafalannya kuat, kan? Hafalannya kuat. Diajar apa saja itu langsung masuk, bleng. Suruh hafal Al-Qur'an, bleng masuk. Suruh hafal hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah masuk. Suruh hafal hadis-hadis Riyadhus Shalihin masuk. Suruh hafal napa niku hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim masuk. Ada yang seperti itu. Ada yang perangkat agamanya itu gak masuk-masuk. Jangankan Al-Quran 30 juz 30, 1/4 juz 30 aja enggak hafal. Jangankan 1/4, 1/8 aja enggak hafal. Qul ya ayyuhal kafirun itu bolak-balik ora kleru. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma batum wala ana abidu ma batum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma batum. Tadi 3 sampai ayat 3 dan 5 itu kan sama toh. Itu bolak-balik lola lali. Kenapa kok lola lali? Kok sering lupa? Ya sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir seperti ini tidak boleh jadi alasan. Maksudnya napa? Alas takdirku cara wong rapati dong diulang kok wis gak usah belajar wae misalnya. Itu ya salah, itu juga keliru. Tetap berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Kalau dia mendapatkan cuma segitu ya sudah, itu takdirnya. Sama juga tadi bekerja, mencari rezeki, padan tengan, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Dia sudah berusaha maksimal, tapi kok rezeki ini kalah kalau si kerja cuma 1 jam, 2 jam. Ya sudah, itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala.
Coba nek dipikir-pikir sing napa niku sing dodol keliling ngoten niku angsale pinten sehari? Batine paling 100 200 ya. Kulit sing angkat-angkat abot drodosan niku angsale pinten? Paling 100.000 200.000. Lah dokter niku lagi ngomongnya sih 100.000. Nyuntik 200.000, rong suntikan 400.000 urung obate. Berarti apa? Berarti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, rezeki ditulis rezekinya. Kemudian yang kedua, wa ajalihi, ditulis ajalnya. Ya, ajal itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita, umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidak boleh sombong, mboten angsal gaya. Napa niku? Kadang anak itu masih muda gaya. Aku sing umur 20 tahun. Paling sing mati dikit-dikit mbah-mbah kuwi. Sing umur 50 tahun, sing umur 70 tahun. Siapa bilang? Ya. Aku masih umur 40 tahun. Paling yang duluan yang umur 50 tahun, 60 tahun, yang 100 tahun siapa bilang? Banyak anak-anak muda sudah meninggal dunia. Umur 18 tahun sudah meninggal dunia. Umur 20 tahun sudah meninggal dunia. Badannya seger, kuat, kemudian atletis ya. Dan juga elastis dan tistis yang lain gitu ya. Tetapi apa? Tiba-tiba meninggal dunia. Saya juga ada teman kemarin tuh, putranya itu meninggal dunia. Masih umur berapa itu? 18 atau 20 tahun. Siapa yang nyangka, yang ira? Ya. Ada murid saya dulu yang sempat daerah itu, Ngerih itu. Umur berapa itu? 15 tahun atau 13 tahun. 13 tahun meninggal dunia. Nah, siapa yang ira? Bahkan ada bayi yang sudah meninggal dunia. Ya, ada bayi yang sudah meninggal dunia. Sementara ada orang yang umurnya sampai 90 tahun. Kerjane abot rekoso. Urepe abot rekoso tapi umurnya juga panjang. Ada yang sampai 90 tahun. Ada sampai tembus 100 tahun. Itu menunjukkan ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu detik pun tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan kecuali sudah dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak bisa menghindar. Nah, kalau orang itu punya prinsip seperti ini, nek wae mati ya mati, nek wae urip ya gampang gitu. Hidup menjalani hidup itu apa? Gampang, enjoy, enak gitu. Kemana-mana tidak takut. Beda dengan orang yang takutnya berlebihan. Lewat jalan ini itu enggak berani. Ya, lewat jalan ini enggak berani, lewat jalan yang ada ininya enggak berani. Kenapa? Engko nek kecantol nyawaku, ya. Engko nek nyawaku nyantol, akhir aku dhewe sing mlaku ya mati, nyawane kecantol mati. Ya, takut. Kenapa takut? Tidak punya keimanan bahwasanya nyawa itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Para tentara-tentara itu, kenapa di antara sebabnya kok dia itu diberangkatkan kemana saja itu siap kan? Tentara kan siap-siap. Mana budal ning Aceh, daerah konflik siap. Enggak boleh tentara mboten wani Pak, mboten wani. Ya. Sudah dipecat dari tentara gitu. Dikirim ke mungkin sekarang ini di Palestina. Wah, ning kono kuwate dibom aku mati tenan ning kono. Kenapa di antara mereka kok berani biasa saja seperti itu? Di antara sebabnya dia sudah punya prinsip bahwasanya mati dan hidup itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah saatnya mati ya akan mati walaupun di atas ranjang, walaupun di waktu tidur. Ada orang tidur itu mati loh. Ada dan banyak. Tapi kalau waktunya tidak mati, arep perang kemana-mana itu gak mati-mati. Coba sahabat Abu Bakar, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perang berapa kali beliau sallallahu alaihi
wasallam. Sahabat-sahabat yang lain juga banyak perang, berbagai macam perang diikuti. Tapi meninggal dunianya di mana? Di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di mana? Di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak di medan perang. Ya. Ada sahabat-sahabat yang lain pengen malu perang dan mati, gak mati-mati. Matinya di rumahnya. Berarti itu sudah ditentukan. Kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tidak ada istilahnya seandainya seperti ini, seandainya seperti itu. Seandainya gak berangkat, iki mau gak tabrakan. Ya, nek gak tabrakan gak mati. Siapa yang tahu seperti itu? Seandainya tidak berangkat, maka gak tabrakan, ya. Karena dia berangkat akhirnya tabrakan, akhirnya mati. Kalau kita kembalikan kepada takdir, ya sudah, itu sudah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita tidak terlalu terlalu mengurusi jatuhno. Kalau bahasa Arabnya itu lau, seandainya. Ya. Ada di tetangga itu, ya. Anaknya main-main kemudian kembelekan apa itu? Cor-coran selokan itu. Yang bentuknya kan cor-coran itu kan biasanya persegi panjang itu. Diberdirikan. Anaknya main di situ, putrinya main di situ, kembelekan, penyet, meninggal dunia. Ya. Meninggal dunia. Orang-orang pada komentar, "Ki sapa to sing ndeleh ning kene iki?" Ya. Diberdirikan. Coba kalau diletakkan di bawah, enggak mungkin anak ini kembelekan. Jadi kembelekan setengah badannya itu sehingga ya penyet. Namanya beton untuk nutup selokan itu kan ya berat itu, meninggal dunia. Rahimahullah taala. Ya. Jadi itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya sudah ditentukan, ajalnya sudah ditentukan, sebabnya pun juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita skors dulu, masih ada sedikit pembahasan. Insyaallah kita melanjutkan ba'da salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu taslima amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kelanjutan dari pembahasan hadis yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dan malaikat tersebut juga diperintahkan untuk menuliskan catatan-catatan yang ada pada manusia. Tadi sudah kita sebutkan, yaitu catatan rezekinya, kemudian catatan ajalnya, dan berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amalihi, dan amalannya. Jadi amalan-amalan itu juga sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan yang berkaitan dengan amalan perbuatan anggota badan kita, ataupun mungkin yang berkaitan dengan ucapan kita, itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaqiyun au sa'idun, celaka atau sengsaranya. Di celaka atau sengsara juga sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengsara, hidupnya mungkin sengsara, ya. Kemudian sengsara sampai di akhirat, sampai ke neraka, itu juga merupakan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka,
penghuni-penghuni neraka dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan juga orang-orang yang bermaksiat kepadanya, waliyadzubillah, itu juga sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga diciptakan oleh Allah, penghuninya juga sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian neraka diciptakan oleh Allah, calon penghuninya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang mereka itu dimasukkan, dijebloskan ke dalam neraka, dan mereka berkeinginan untuk kembali ke dunia. Allah katakan, "Lau ruddu la'adu." Seandainya mereka itu dikembalikan ke dunia, seandainya mereka itu hidup lagi di dunia, ya, la'adu, sungguh mereka akan kembali juga. Artinya apa? Seandainya mereka itu dikembalikan di dunia untuk hidup, ya nanti hidupnya menjadi orang kafir, juga menjadi orang musyrik. Itu menunjukkan bahwasanya pengetahuan Allah itu adalah tahu sebelum segala sesuatu tahu. Atau pengetahuan Allah itu di atas pengetahuan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan Maha Tahu, ya. Saking tahunya apa yang akan terjadi berapa juta tahun berikutnya, itu Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu. Maka di sini bedanya antara manusia dengan Khalik, antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Khaliq, dengan pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kemahatauan Allah itu melebihi dari segala-galanya. Jadi orang ini mau menjadi penduduk neraka, orang ini mau menjadi penduduk surga, itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Makanya di dalam penentuan takdir, kita sudah pernah bahas bahwasanya dalam penentuan takdir Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama, Allah itu punya ilmu. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, ya, sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Beda dengan manusia, tidak tahu sama sekali. Yang dahulu di zaman azali apa yang terjadi Allah Maha tahu. Dan yang akan datang sampai kiamat saat itu Allah Subhanahu wa taala juga Maha tahu. Itulah namanya ilmu. Ilmunya Allah SWT. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menulis ilmunya tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, ya, tentang keadaan, tentang takdir, tentang kejadian-kejadian ke depan. Maka Allah Subhanahu wa taala tulis yang disebut dengan Alkitabah. Kita yakini, kita imani bahwasanya takdir itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu takdir itu al-khalqu, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ditentukan, diciptakan, orang ini akan begini, orang itu akan begitu, akan terjadi ini dan itu sudah diciptakan oleh Allah. Dan yang keempat, kita imani bahwasanya Allah itu al-masyiah, punya masyiah. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Ya, apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Kalian boleh berkehendak, berkeinginan, ingin ini, ingin itu, mau ini, mau itu, tapi ingat, kehendak kalian, keinginan kalian di bawah keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagian sahabat ketika mendengar hal ini, sebagian mereka bertanya, apalagi berkaitan dengan takdir, "Walima na'mal ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kalau begitu kenapa kita beramal? Kalau penduduk surga sudah ditentukan, penduduk neraka sudah ditentukan, kenapa kita harus beramal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramalah. Tetap beramalah, karena seseorang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang dilakukan, atau diciptakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa?
Artinya kalau penduduk surga itu kan ada amalan-amalannya. Lah kalau kita pengen menjadi penduduk surga, ya ikuti amalan-amalan penduduk surga. Ya, kecuali kalau Anda ingin masuk neraka. Kalau kita ingin masuk neraka, waliyatubillah, ya ikuti amalan-amalan penduduk neraka. Ya. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu takdir kita ini. Ya, kita tidak tahu apakah kita ini ya menjadi di mana tempat kita terakhir kita nggak tahu. Tapi kita berusaha untuk mencari tahu. Maksudnya kita berusaha untuk beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berusaha. Memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mau berusaha. Barang siapa yang berusaha kebaikan, Allah mudahkan kebaikan. Barang siapa ingin menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, dengan ikhlas, maka nanti ada pembahasan dari hadis yang terakhir nanti ya. Dari potongan terakhir tadi ya, ada orang yang kelihatannya itu beramal amal penduduk surga, tapi ternyata masuk neraka atau sebaliknya. Ada apa di situ? Ada hal-hal yang disembunyikan. Maka kalau niat kita tulus ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul mengharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ya kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju surganya ya, dengan amalan, dengan banyak berdoa. Makanya amalan itu, makanya sesuatu itu, takdir itu bisa berubah apa tidak? Bisa berubah dengan doa apa tidak? Bisa berubah karena doa itu yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni ya. Berdoalah kalian kepadaku. Berdoalah kalian kepadaku. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berdoa. Ya. Kalau kita berdoa sama saja ya apa fungsinya berdoa? Nah, makanya banyak berdoa. Salah satu hal yang membawa kebaikan kita selain usaha, selain terus berusaha mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa misalnya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taatik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, membolak-balikkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Itu terus kita baca. Kemudian doa misalnya Allahumma amitni alal Islam was sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam, di atas sunnah. Ini terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doa misalnya Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu agar aku nanti husnul khotimah, dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khotimah. Ini adalah salah satu usaha, upaya kita agar kita diberikan takdir yang baik, ketentuan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sana ada sakiyun, ada sa'idun, ada celaka, ada bahagia, kenapa kita tidak milih sesuatu yang bahagia, kok milih sesuatu yang sengsara? Kita diberikan akal oleh Allah, diberikan pikiran oleh Allah. Untuk apa? Untuk mikir. Kalau kita pengen bahagia yang hakiki, pengen surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakiki, yang sesungguhnya, maka tempuhlah jalan-jalan kebaikan agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik, sehingga akhirnya dimasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.